Hey guys, kali ini gue mau bahas Transformer Kingdom Leader Class Galvatron. Akhirnya ya, gue bisa beli figur ini buat ngelengkapin Cyclonus dan si Scourge. Dan sekarang gue udah punya nih pemimpinnya, si Galvatron. Behold, Galvatron. Oke, sebelum kita ke figurnya, kita lihat dulu nih ya. Ini pertama kita dapat boxnya seperti ini ya. Boxnya leader class gede banget, tapi bisa kita lihat ilustrasinya keren banget ya. Galvatronnya, ini mode Space Cannonnya, ini juga keren banget ya. Dan bagian belakangnya kita lihat, nah ini dia dapat aksesoris Matrix, dikasih kalung seperti ini ya, bisa kita pakai. Dan nanti juga ada aksesoris senjatanya. Oke, ini bagian packagingnya. Nah sekarang di dalam sini sebenarnya ada stiker koleksinya ya, tapi gue nggak akan bahas karena stikernya sama-sama aja, udah bosen ya. Dan terus ini buku manualnya, di sini ada ilustrasinya Galvatron, ilustrasinya juga keren banget. Sekarang kita beresin dulu dan kita bahas figurnya. Ini udah gue transform dulu dalam mode Space Cannon ya. Sekarang kita mau bahas dulu aksesorisnya nih. Pertama ini kita dapat kalungnya. Ini ada Matrix of Leadership-nya, tapi beda ya. Sekarang ini dicat warna biru. Biasanya kalau yang ada di Optimus itu Matrix-nya agak transparan gitu. Terus ini juga bisa dicopot ya. Nah ini ada packnya gini, bisa dicopot, tengahnya bolong. Dan ini kalungnya juga dari plastik ya, kaku, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalian bisa beli upgrade kitnya dari DNA Kit. Ini kalungnya dikasih yang rantai, mungkin jadi lebih bagus ya. Terus kita juga dapat ini senjatanya ya. Senjatanya bentuknya gini, kalau digabungin di sini ada packnya 2, jadi bisa dipegang. Nah tapi ini senjatanya bisa kita buka, ini juga bisa dipegang jadi di 2 tangan. Tapi senjatanya ini bentuknya itu bentuk pesawat luar angkasanya si Unicron ya. Ini nama pesawatnya Revenge ya kalau nggak salah ya. Gue juga nggak tahu nih kenapa nih pesawatnya dibikin jadi sekecil ini ya. Mungkin buat di display bareng Headlamp Unicorn dari Hasbro ya, yang gede banget itu. Dan senjatanya ini gue rasa lucu juga sih ya, karena kalau di animasinya si Galvatron tuh bener-bener nggak mikirin hukum fisika ya. Jadi dia kadang-kadang bisa naikin pesawatnya Cyclonus gitu ya. Jadi si Galvatron berarti kecil banget ya. Nah pesawatnya bisa jadi kecil gini dan bisa dipegang gini, itu juga buat gimmick mass shifting yang ada di serial Transformer ya. Jadi gue rasa ini unik banget. Dan aksesorisnya ini bisa kita pasang di mode meriamnya ya. Ini ada packnya, ini bisa kita pasang di sini. Oke, satu lagi. Oke, 2. Oke guys, ini dia aksesorisnya, udah dipasangin di 2 sisi sini ya. Dan terus matrixnya ini bisa kita pasangin juga di bagian sini. Kita bisa pasangin dan di sini ada lubangnya. Sini ya. Nah, ini bisa langsung kita tancepin di sini biar dia nggak kemana-mana. Oke. Jadi saat jadi mode meriam juga si Galvatron tetap jagain matrixnya ya. Biar nggak diambil sama Rodimus. Oke guys, ini dia Space Cannonnya Megatron. Space Cannonnya Galvatron. Oh jadi Megatron. Dan ini Space Cannonnya asli dah, gokil men. Gue tuh awalnya nggak terlalu suka ya sama konsepnya Galvatron ya. Jadi dia kan adalah reinkarnasi Megatron gitu ya. Ya Megatron tadinya kan bentuknya pistol ya. Cuma karena di Amerika kalau mainan berbentuk pistol tuh agak sensitif ya. Jadi konsepnya dirubah sama si Flurodiri kalau nggak salah, dia jadi bentuk Space Cannon seperti ini. Dan sebenarnya mainan aslinya tuh juga ada gimmick buat jadi pistol juga ya. Jadi ada handle-nya bisa dipegang gini. Jadi dia bisa jadi pistol pistol futuristik gitu. Cu. Tapi nggak tahu nih, yang ini sih kayaknya nggak bisa disebut pistol juga ya, karena di sini masih ada roda tanknya. Ya itu terserah imajinasi kalian aja sih. Nah tapi ini kira-kira mode Space Cannon ya, dengan kaki tanknya seperti ini. Dan ini gokil men, ini tuh gede ya, ini leader class. Gue rasa keputusan Hasbro untuk bikin ini jadi leader class ya, dengan banyak detail dan gak ada part kopong di sini, menurut gue tepat banget sih. Dan ini banyak detail-detail gininya ya, selera sih. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa copot aja ya, supaya dia mungkin lebih mirip sama animasinya ya. Copot aja ini kalau misalnya kalian nggak suka. Dan ini bentuk Space Cannonnya seperti ini, tetap keren ya, tetap Galvatron banget sih nih. Dan warnanya lihat nih, di sini pakai gunmetal ya, di sini plastik abu-abu, dan warna ungunya tuh kelihatan mahal gitu ya, kelihatan solid banget, nggak cheap. Ada dove-nya gitu, tapi ini nggak dicat sebenarnya, ini plastik doang. Detail warna merahnya di sini, aksennya semua pas banget. Rodanya juga dicat ya, bagian sini bagian roda tanknya. Dan ini juga bisa kalian artikulasin seperti ini supaya dia bisa jadi
agak dangak gini ya, karena saat dia lagi ngebunuh Starscream, dia posisinya di film kartunnya dia dangak gini, jadi ngadep ke atas. This is bad comedy. Langsung Starscreamnya berubah jadi abu gosok ya. Dan ini keren banget, semua gimmicknya lengkap untuk sebuah mainan Galvatron ya. Ya, walaupun di sini agak-agak platforming dikit ya. Sini bagian sini nanti bisa dipakai di mode robot buat jadi fusion cannon ya. Apa ya namanya, bukan fusion cannon ya kalau Galvatron ya. Tapi ini bisa dijadiin saat di mode robot nanti. Dan untuk perbandingan, kalau kalian mau lihat, ini dia si pengkhianatnya Starscream segini. Mati aja nih ditembak sama Galvatron. Segede ini meriamnya ya. Kalau kalian beli Starscream yang versi Coronation kira-kira seginilah. Dan gua nggak punya Kingdom Rodimus ya, karena harganya mahal banget, belum kebeli sama gua. Tapi gue punya si Hot Rod. Nah ini seperti ini perbandingannya sebelum dia jadi Rodimus. Nah ini keren banget sih ya. Hot Rod bisa jadi gini, bisa nembak pakai Galvatron. Oke, kira-kira itu untuk mode Space Cannon-nya. Habis ini langsung kita transform dan kita lihat mode robotnya. Wah, bentar. Gue mau langsung pasang dulu nih sama dua anak buahnya nih, si Scourge sama Cyclonus. Wah, gokil men. Ini trio Transformer season 3 ya. Gila, ini Hasbro udah good job banget sih. Gue rasa ini emang golden age-nya Transformer nih. Karena figur ini ya, walaupun dijualnya di Kid Station gitu ya, walaupun dijualnya sebagai mainan, tapi gue rasa kolektor-kolektor Transformer G1 pasti suka banget ngeliat ini. Khususnya yang penggemar season 3 ya, saat eranya Rodimus Prime dan Galvatron. Dan tiga karakter ini emang secara desain bersejarah banget ya, karena mainannya itu dirancang dari ilustrasinya si Fluroderi. Jadi kalau kalian belum tahu, mainan Transformer kebanyakan itu dibikinnya dari mainannya Takara dulu, baru terus digambar sama Fluroderi dan dikasih cerita sama si Bob Budiansky. Nah, tapi kalau tiga karakter ini bener-bener didesain dari sketchbooknya, dari konsep karakternya si Fluroderi. Jadi desainnya tuh unik ya. Malah si Scourge ini ada kayak kumis Fu Manchu-nya seperti ini ya. Mungkin di era 80-an lagi ngetren tuh ya, kumis-kumis Fu Manchu. Nah, tapi ini gokil men. Ini Galvatron, Cyclonus, dan si Scourge yang udah bener-bener the best of the best lah ini. Sekali lagi ya, yang versi Hasbro ya, bukan yang third party. Kalau yang third party ya mungkin kalian bisa nemu yang lebih bagus ya. Tapi ya kembali lagi ya, yang boleh masang logo Decepticon di sini yang versi asli ya cuma si Hasbro Takara doang. Oke, sekarang gua mau lihat detail robotnya si Galvatron ini ya. Kita lihat nih. Dan ini gue berusaha ngambil angle yang bener-bener ngebikin Galvatron ini gak kelihatan bantet. Karena waktu awal fotonya keluar, itu orang pada bilang, ini Galvatron kok bantet banget ya. Belum lagi yang batch pertama itu, bagian pundaknya tuh salah pasang ya. Jadi bagian pundaknya itu kebalik. Nah ini gue dapat yang versi yang udah bener ya, yang batch kedua, ketiga selanjutnya. Jadi posisi pundaknya tuh udah bener. Nah itu ngebikin si Galvatron ini di foto kelihatan kayak gendut gitu ya, kayak bantet, kayak pendek. Tapi kalau kalian lihat aslinya ya, kayak sekarang nih gue lihat nih, gue bandingin sama yang gue lihat asli sama di kamera gue, itu emang ada beda proporsi sedikit ya. Jadi Galvatron tuh proporsi badannya ya, tangannya gede ini berotot ya, cocok dengan karakter Galvatron ya. Tapi kalau kalian lihat di kamera gini ya, mungkin angle-nya kurang pas atau ada distorsi dari kamera gua, jadi kelihatannya ya kelihatan kayak bantet gitu ya. Dan ini kita lihat detailnya, lihat head sculpt-nya, asli cuy, ganteng banget. Jadi si Galvatron nih memang reinkarnasinya Megatron yang lebih gila ya, lebih maniak. Dan ini versi animationnya ya, Hasbro ngeluarin juga yang versi toy akuratnya. Nah itu sejarahnya beda lagi tuh.
Dan di sini ini masih yang versi Kingdom, jadi masih ada battle damage-nya. Yang sekarang udah keluar yang versi Legacy, udah bersih ya. Tapi ini kalau gue lihat di YouTube sih, ini gampang banget kalau kalian mau bersihin sendiri ya. Dan ini karena dijual sebagai leader class ya, ini semuanya solid ya. Ini berat banget, jadi mantep banget ya. Walaupun dia hanya setinggi si Voyager. Nah kalau kalian bandingin sama Cyclonus, dia tingginya sama ya. Tapi Cyclonus ini dijual dengan harga Voyager, yang ini harga leader. Tapi zaman sekarang tuh leader, Voyager, Deluxe itu udah bukan soal ukuran ya, tapi dari sisi harga doang. Jadi bisa aja ya ukurannya sama, tapi dengan gimmick dan dengan banyak part yang nutupin gini ya, semuanya nggak ada part kopong. Jadi plastiknya emang udah solid banget. Ini dijual dengan harga leader class ya. Jadi suka-sukanya Hasbro aja itu mah. Oke, kita lihat dulu detailnya. Tadi headscarf-nya udah, di sini logo Decepticon-nya. Di bagian sini ada part kopongnya sedikit, tapi buat transformasi ya. Biasa aja nih, nggak terlalu gede juga, nggak kelihatan. Dan bagian sini ada detail merahnya ya, ikonik banget si Galvatron. Terus bagian ininya ya, bagian senjatanya pasti transparan. Di sini ada sedikit bercaknya ya. Tapi nggak terlalu kelihatan. Dan ini bisa dipasangin part efek juga. Bagian belakangnya seperti ini, clean banget ya, gila. Wah sumpah deh. Dan gue suka banget bagian kakinya nih ya, banyak detail dan nggak ada part kopongnya. Dan ini artikulasinya ya, kepala pakai ball joint, bisa goyang-goyang kiri kanan. Ini juga ada artikulasinya, bagian transformasi bisa digerakin, bisa dipas-pasin. Bagian tangan bisa muter 360, bisa ke samping. Dan ada ininya, bicep swivelnya di sini, bicep rotation. Ada elbow band lebih dari 90 derajat ya, tapi karena bagian transformasi jadi ini agak kopong, tapi kalian bisa atur posisinya seperti ini kalau kalian mau biar kelihatan nggak terlalu kopong ya, walaupun ya menurut gue sih agak aneh ya. Ya ini bagian yang mungkin paling nggak gue suka dari Galvatron ya, bagian tekukan elbow bandnya gini, tapi ya kalau kalian tekukan segini doang masih kelihatan oke sih. Terus ini juga senjatanya ya, tadi bisa dicopot pasang. Terus dia juga ada rotasi di perutnya ya, nggak ada app crunch, tapi dia di sini ada flapnya, bisa diartikulasiin. Terus kakinya bisa nendang jauh ke depan, ke belakang juga lumayan. Tekukan lututnya kira-kira segini. Dan di sini ada part yang agak kopong ya. Sebenarnya kalau ini leader class, gue berharap sih ini bisa ditutup gitu ya, bisa ada ankle di sini, jadi buat nutupin bagian yang kosong di sini. Terus dia ada ankle pivotnya juga di sini. Kalau kalian mau di sini bisa kalian buka supaya dia lebih seimbang. Dan dia juga ada putaran paha juga di sini. Untuk leader class cukup banget sih ya, walaupun nggak berlebihan, tapi buat bikin pose-pose yang apa ya, gue nyebutnya power pose ya, bukan pose-pose yang lincah, tapi bener-bener sangar banget ya, gahar. Dan untuk weapon storage-nya di mode robot ini ada pack-nya di sini. Langsung aja kita pasang di sini. Nah, gini ada 2. Oke, jadi gini ya. Agak penuh banget di belakang tapi masih kelihatan keren. Dan terus tentunya matrixnya bisa kita kalungin ya, seperti ini aja nih, tapi dia nggak ada cantolannya lagi, jadi cuma gini doang. Dan ini saat dijajarin dengan karakter-karakter lain, ini si Ultra Magnusnya udah gue kasih DNA kit ya, jadi dia agak lebih tinggi. Harusnya sih nggak setinggi ini ya, tapi masih kelihatan enak sih kalau kalian punya Ultra Magnus yang dikasih DNA kit. Dan terakhir ini dengan si Megatron. Dia agak lebih pendek ya Megatronnya ya. Oke guys, segitu dulu review gua untuk Transformer Kingdom Leader Class Galvatron. Beli guys, ini figur gua rekomen banget ya. Figurnya kerasa solid banget, jadi walaupun price pointnya Leader Class, gue sih ngerasanya nggak rugi ya. Mode robot sama Space Cannonnya dua-duanya bagus, dan gue enjoy banget sih ya sama si Galvatron ini. Jadi kalau kalian main ke mall, mampir ke Kid Station, mungkin kalian bisa nemuin Galvatron ini ya. Stoknya masih banyak, tapi harganya juga masih belum diskon. Ya mudah-mudahan aja nanti lebaran ada diskon gede-gedean ya. Atau saat nanti figurnya udah stok lama, mudah-mudahan nanti di-courting sama Kid Station. Oke guys, segitu dulu review dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gua akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gua yang lain. Thank you guys. See you on my next video. Bye bye.